Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sebagaimana yang telah diumumkan bahwasanya kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan al-aqidah al-islamiyah. Sudah sering kali kita mendengarkan ataupun bahkan kita mengucapkan kata-kata al-aqidah atau al-aqidah al-islamiyah. Namun mungkin sebagian di antara kita ketika ditanya apa itu al-aqidah, mungkin ada sebagian yang menjawab namun mungkin kurang tepat jawabannya atau kurang sempurna jawabannya. Maka dari sini pula marilah kita bersama-sama mempelajari kembali tentang apa itu al-aqidah al-islamiyah, tentunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW dan sesuai dengan penjelasan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah, setelah beliau menyampaikan pembukaannya, beliau mengatakan amma ba'du fahada i'tiqadu firqatin najiyah al-mansura ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan inilah akidah al-firqatin najiyah, kelompok yang selamat, al-mansurah yang ditolong oleh Allah sampai hari kiamat, yaitu akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Apa akidah ahli sunnah wal jamaah? Kemudian beliau mengatakan wa huwa al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal qadari khairihi wa syarrihi. Kata beliau, akidah al-firqatin najiyah, akidah at-taifah al-mansurah, akidah ahlussunnah wal jamaah adalah rukun iman yang 6. Jadi kalau kita ditanya apa itu al-aqidah islamiyah, apa itu aqidah ahlussunnah wal jamaah, rukun iman yang 6 atau 6 rukun al-iman. Dan itu pula yang disampaikan oleh para ulama ahlussunnah seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan aqidatuna hiyal imanu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari wa khairi wa syarri. Akidah kita adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Jadi inilah makna atau definisi akidah al-islamiyah. Kalau kita ditanya sekali lagi apa itu al-aqidah islamiyah, adalah 6 rukun iman, yang mana hal ini juga disampaikan oleh Ar-Rasul SAW ketika ditanya oleh Jibril apa itu al-iman, maka beliau menjawab dengan antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa antuk minabil qadar khairi wa syarrihi, rawahu Muslim.
yaitu engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Ini secara global al-aqidah al-islamiyah. Inilah aqidah al-sunnah wal jamaah yang harus betul-betul kita memahaminya. Apalagi sering kita mengucapkannya, sering kita mendengarkannya, harus betul-betul kita memahaminya. Namun pada pertemuan malam hari ini tidak mungkin kita bisa secara detail atau terperinci untuk menjelaskan tentang poin demi poin daripada syarah al-aqidah al-islamiyah tersebut. Namun mala yudrak kullu la yudrak julu, apa yang tidak bisa digapai semuanya tidak ditinggalkan keseluruhannya. Kita semampu mungkin untuk menjelaskan secara global tentang makna rukun-rukun iman tersebut. Semoga semakin menguatkan iman kita kepada Allah dan kepada hal-hal yang telah diwajibkan Allah Ta'ala untuk kita beriman kepadanya. Ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah. Adapun dalil dari Al-Quran tentang 6 rukun iman tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam surat Al-Baqarah. Di antaranya Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah kebaikan itu engkau memalingkan wajahmu ke arah timur ataupun barat, akan tapi namanya kebaikan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada para an-nabiyyin. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ini 5 rukun iman. Tidak disebutkan rukun iman kepada takdir, namun disebutkan dalam ayat yang terpisah. Kalau tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Kemudian tentang iman kepada takdir Allah sebutkan di dalam surat Al-Qamar ayat 49. Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Jadi ini dalil tentang rukun iman atau 6 rukun iman yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Adapun di dalam hadis disebutkan dalam hadis Jibril yang sudah kita sebutkan tadi. Sekarang kita masuk kepada makna iman kepada Allah. Para ulama menyebutkan di antara Syekh Muhammad bin Utsaimin bahwasanya iman kepada Allah ini mencakup 4 hal. Yang pertama, iman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu ada. Ini untuk membantah kelompok ateis yang mereka tidak mempercayai adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Meskipun secara umum, secara global tidak ada manusia yang mengingkari akan hal ini kecuali mereka-mereka yang sombong, meskipun hati mereka mempercayai akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya Fir'aun, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ini adalah kufur juhud, yaitu mengingkari dengan lisan namun hatinya meyakini Allah pencipta segala-galanya. Sebagaimana yang Allah firmankan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusum dzulman wa 'uluwa. Mereka Fir'aun dan kaumnya mengkufuri dengan lisan mereka, kufur juhud, namun hati mereka meyakini tentang adanya Allah Rabb semesta alam. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam pernah mengatakan kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basaira. Sungguh engkau wahai Fir'aun mengetahui, meyakini tidaklah yang mengutus para nabi dan para rasul kecuali Allah Rabb semesta alam, Rabb langit dan bumi, basaira, dengan membawa keterangan yang nyata. Fir'aun dalam hatinya yakin Allah sang penciptanya, namun dia sombong, dia tidak mau mengimaninya dengan lisannya meskipun hatinya mengimani. Secara umum semua manusia meyakini adanya Rabb semesta alam, dan itulah yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil perjanjian dari anak-anak Adam. Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian?
mereka serentak menjawab, bala, benar, engkau adalah Rabb kami. Ini ketika mereka belum dilahirkan di atas muka bumi ini, mereka sudah meyakini adanya Rabb semesta alam. Suatu saat pernah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berdialog dengan seorang ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Kemudian Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan, bagaimana pendapatmu jika ada sebuah kapal laut yang dia berlayar dengan sendirinya tanpa nahkoda, dia berlabuh tanpa adanya nahkoda, kemudian memasukkan barang, menurunkan barang tanpa ada nahkodanya. Kata orang ateis tersebut, tidak mungkin ada kapal tidak ada nahkodanya. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, jika kapal laut yang lebih kecil dibandingkan langit dan bumi harus ada nahkodanya yang mengaturnya, maka bagaimana dengan langit dan bumi yang teratur seperti ini? Tidak akan mungkin kecuali ada Rabb semesta alam ini. Ini menunjukkan bahwasanya fitrah manusia, akal manusia meyakini akan adanya Allah Rabb semesta alam. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka tercipta tanpa sesuatu? Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Jawabnya tidak mungkin. Pasti ada Rabb yang menciptakan mereka. Ada wujudnya Rabb tersebut. Ini yang pertama. Kata para ulama, di antara kandungan iman kepada Allah, iman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu beriman kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya zat yang mengatur alam semesta, dan mereka Allah lah yang menguasai alam semesta ini. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin dalam tafsir, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, arti Ar-Rabb itu mencakup 3 hal, yaitu Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur alam semesta, dan Allah sebagai raja yang menguasai alam semesta ini. Tidak ada sekutu baginya. Alam semesta milik Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Dan itu pula yang diyakini oleh kaum musyrikin jahiliyah. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab, Allah. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa ma yukhrijul mayyita minal hayyi wa ma yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Katakanlah, siapakah yang menurunkan rezeki dari langit dan bumi? Siapakah yang menciptakan penglihatan dan pendengaran? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati kepada yang hidup? Dan siapa yang mengatur alam semesta? Serentak mereka menjawab, Allah. Ini orang musyrikin jahiliyah meyakini tentang tauhid ar-rububiyah. Namun mereka masih belum bisa masuk ke dalam Islam karena mereka belum beriman kepada iman atau kandungan iman yang ketiga kepada Allah, yaitu beriman kepada uluhiyahnya Allah, yaitu meyakini Allah lah satu-satunya sembahan yang hak. Orang musyrikin percaya Allah sebagai Tuhan mereka, Allah sebagai pencipta mereka. Namun mereka masih meyakini ada sembahan selain Allah yang berhak untuk disembah. Makanya mereka tidak dikategorikan sebagai orang-orang yang muslimin yang masuk ke dalam al-Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengkisahkan tentang orang-orang musyrikin ketika didakwai untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mereka menjawab, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini sesembahan yang satu saja? Maka ini sesuatu yang aneh. Dan inilah yang dipahami oleh kaum musyrikin jahiliyah, yang mereka adalah orang-orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Mereka paham tentang bahasa Arab dan mereka paham apa arti la ilaha illallah. Mereka mengatakan la ilaha illallah artinya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Sesembahan yang hak hanya satu saja, yaitu Allah. Orang musyrikin lebih paham dibandingkan sebagian kaum muslimin yang mereka tidak mengerti atau kurang mengerti tentang apa makna la ilaha illallah. Mereka banyak mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal ini tidak sesuai dengan penafsiran para anbiya dan para rasul.
Demikian pula yang dipahami oleh kaum musyrikin jahiliyah yang diikrarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah menjadikan Allah satu-satunya sembahan dan meninggalkan semua sembahan selain Allah. Kaum musyrikin menentang kalimat tauhid la ilaha illallah karena mereka masih meyakini ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan mereka sebagai orang musyrikin yang tetap diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Tidak meyakini tauhid al-uluhiyah. Allah satu-satunya sembahan yang hak. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah itulah makna tauhid al-uluhiyah. Dan itulah makna firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ini harus diimani. Ketika seorang itu mengimani Allah Subhanahu wa taala harus mengimani tauhid al-uluhiyah. Demikian pula di antara kandungan iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu beriman dengan al-asma wa sifat. Yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama dan sifatnya yang tercantum di dalam Al-Qur'an atau yang tercantum di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahihah tentang nama dan sifatnya tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibagaimanakan sifat tersebut, tidak boleh ditakwil dan tidak boleh diingkari sama sekali. Ini makna tauhid asma wa sifat, menetapkan apa yang Allah tetapkan tentang nama dan sifatnya di dalam Al-Quran, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya yang sahihah, tanpa diserupakan dengan makhluk, tidak boleh dibagaimanakan, dibayang-bayangkan, tidak boleh ditakwil dan tidak boleh diingkari sama sekali. Contoh misalnya ketika Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, maka tidak boleh kita serupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Karena apa? Karena Allah berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ya serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Demikian pula tidak boleh kita membayangkan bagaimana tangannya Allah, karena akal kita terbatas, tidak akan mungkin kita sampai kepadanya. Cukup orang yang bertakwa, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Imam Malik rahimahullah taala ketika ditanya bagaimana Allah bersemayam, maka Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Arti istiwa itu telah diketahui dalam segi bahasa. Artinya Allah itu tinggi di atas arasnya, sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama tabi'in, Abul Aliyah dan seterusnya, bahwasanya Allah bersemayam artinya Allah tinggi di atas arasnya, Allah bukan di mana-mana. Kemudian kata Imam Malik, wal kaifu majhul, adapun bagaimananya sifat Allah, maka itu majhul, tidak ada yang bisa mengetahui. Karena ini masalah gaib, cukup diimani saja, tidak boleh dibayang-bayangkan. Akal kita terbatas. Kemudian wal imanu biwajibun, beriman bahwasanya Allah bersemayam di atas aras itu wajib. Adapun bertanya bagaimananya, maka itu pertanyaan yang bid'ah. Karena apa? Karena para sahabat, mereka adalah orang yang paling antusias bertanya tentang agama ini kepada Rasulullah SAW. Namun tidak pernah seorang sahabat pun bertanya tentang bagaimananya sifat Allah. Maka tidak boleh bertanya bagaimana sifat Allah. Cukup kita beriman Allah punya sifat, ya, sesuai dengan apa yang tercantum dalam Al-Quran maupun Sunnah yang sahihah. Tidak boleh kita serupakan dengan makhluk, tidak boleh kita membayang-bayangkannya, tidak boleh kita mentakwil-takwilkannya, tidak boleh kita mengatakan makna tangan adalah kekuasaan. Karena apa? Ini adalah suatu ucapan yang tidak didasari oleh dalil. Dari mana tahu ya Anda bahwasanya makna al-yad adalah kekuasaan, padahal Allah sendiri mengatakan bal yadahu mabsutatan. Dan hobi mentakwil ini merupakan salah satu sifat ahli kitab, sifatnya orang Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka suka ya mengotak-atik Al-Qur'an atau mengotak-atik kitabullah ya, dari tempatnya. Maka barang siapa yang suka mentakwil, maka ada penyerupaan dengan orang-orang al-Yahud. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk kaum itu. Ini kandungan iman kepada Allah. Iman kepada wujudnya Allah, iman kepada rububiyahnya Allah, iman kepada uluhiyahnya Allah, iman kepada asma dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini pula kita mungkin bisa mengetahui, kalau kita ditanya
Apa perbedaan antara istilah akidah, tauhid, dan al-iman? Maka kita jawab, ada persamaan dan ada perbedaannya. Akidah, persamaannya, kata para ulama, akidah itu adalah nama lain daripada tauhid, nama lain daripada al-iman. Ahlussunnah wal Jamaah menamakan akidah itu adalah iman, iman adalah at-tauhid. Namun dari segi perbedaannya ada perbedaannya. Apa bedanya? Akidah lebih luas daripada iman dan tauhid. Akidah mencakup apa? Rukun iman yang 6. Dan tauhid merupakan salah satu bagian daripada al-iman, yaitu iman kepada Allah. Jadi akidah lebih luas, kemudian ya iman tingkatan yang kedua, baru tingkatan apa? At-tauhid. Ini kalau kita ditanya apa bedanya akidah, apa bedanya at-tauhid dan al-iman. Akidah lebih luas daripada iman, dan iman lebih luas daripada apa? At-tauhid. Ini hanya dari segi istilah saja. Kemudian kita masuk kepada iman kepada para malaikat-malaikatnya. Iman kepada malaikat, kata para ulama, juga mencakup 4 hal, mengandung 4 perkara. Yang pertama, beriman kepada wujudnya para malaikat. Ini juga untuk membantah sebagian kelompok yang sesat atau bahkan kufur kepada Allah, yaitu kelompok filsafat. Kelompok filsafat meyakini bahwasanya malaikat itu tidak ada wujudnya. Kelompok filsafat yang sangat ekstrim, mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu hanya sekedar khayalan para anbiya. Ya. Kelompok filsafat mengatakan orang yang mau menjadi nabi itu harus punya 3 modal. Ya. Yang pertama, modal kecerdasan. Yang kedua, modal kuat mengkhayal. Siapa yang kuat mengkhayal bisa jadi nabi. Ya. Yang ketiga, kekuatan mempengaruhi umat. Ya. Makanya mereka mengatakan bahwasanya Nabi itu mengkhayalkan adanya malaikat. Ya. Tujuannya untuk apa? Agar manusia itu terdorong untuk beribadah. Padahal malaikat tidak ada, kata mereka. Makanya orang-orang yang masuk ke dalam kelompok filsafat ini, mereka dikafirkan oleh para ulama karena mereka tidak mengimani rukun iman. Semuanya mereka tidak mengimani, di antara iman kepada para malaikat. Makanya ulama mengatakan di antara kandungan iman kepada malaikat yaitu beriman tentang adanya apa? Malaikat. Ya. Ini adalah suatu hal yang sudah sangat jelas di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, namun masih diingkari oleh kelompok filsafat yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya. Kemudian yang kedua, di antara kandungan iman kepada para malaikat, beriman dengan nama malaikat secara global maupun terperinci. Kita katakan secara global karena malaikat itu jumlahnya tidak terbatas. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa." Dan tidak ada yang mengetahui tentang tentara Rabb kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mudaththir ayat ke-31. Tidak ada yang bisa mengetahui jumlah malaikat tentara Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis yang sahih ketika Rasulullah SAW mengkisahkan tentang adanya 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur di langit yang ke-7, setiap hari 70.000 malaikat masuk tidak kembali lagi. Setiap hari 75 malaikat. Berapa jumlahnya? Tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui seperti ini, meyakini seperti ini, maka kalau orang itu betul-betul menjalankan Islam dengan sebenarnya, maka tidak perlu takut dengan siapapun juga dari musuh-musuh Islam, baik orang kafir ataupun orang yang menyimpang dari Islam. Karena Allah punya tentara yang lebih banyak daripada tentaranya manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin." Demikianlah jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, lalu musuh mengepung kalian, maka Allah akan menurunkan 5 khamsina. Allah berfirman, "Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin." Allah akan menurunkan 5.000 malaikat yang diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah memiliki banyak tentara. Mengapa kita takut dengan tentara orang kafir atau orang menyimpang dari ajaran Islam? Allah memiliki tentara, namun syaratnya intasbiru wa tattaqu. Kalian bersabar dan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada nama-nama malaikat, ini tadi kita katakan secara global, kita mengetahui malaikat itu banyak jumlahnya. Namanya juga banyak, namun tidak semua kita mengetahuinya. Namun yang sudah dicantumkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka wajib untuk kita mengimani secara terperinci. Dan nama malaikat itu ada dua macam, nama secara kelompok dan makna secara person-person. Seperti misalnya Allah menamakan adanya kiraman katibin, malaikat yang mencatat. Ini adalah sekelompok malaikat, bukan satu malaikat. Demikian pula Allah bersumpah dengan para malaikatnya, wan naziati gharqa, wan nasitati nashta, wasabihati sabha. Ini adalah nama-nama malaikat secara kelompok, ya. Ini harus kita imani juga. Demikian pula kita mengimani secara terperinci nama person-personnya para malaikat, seperti malaikat Jibril, ya, Mikail dan Israfil. Kita wajib meyakini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Al-Qur'an Karim. Dan dari sini pula kata para ulama, adapun penamaan Israel bagi malaikat yang mencabut nyawa, Israel ini tidak benar karena tidak ada dalilnya, tidak ada nasnya yang sahih dari Rasulullah SAW. Ini hanya sekedar Israiliyat, kabar dari Bani Israel yang tidak bisa ditegakkan hujah atasnya. Yang wajib untuk kita yakini adanya malaikat yang Allah berikan nama apa? Malakul Maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah malaikat maut yang mewafatkan kalian. Ini wajib kita imani. Cukup mengatakan apa? Adanya malakul maut. Intinya secara person-person malaikat wajib kita imani secara terperinci. Kalau memang namanya diperinci, disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Seperti malaikat Malik yang menjaga neraka. Allah berfirman, wa nadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Mereka mengatakan, para penghuni neraka mengatakan, wahai Malik, mintalah kepada Rabb kalian, atau mintalah kepada Allah agar Allah mematikan kita semuanya, agar mereka tidak merasakan azab di neraka. Ini wajib untuk kita imani nama-nama malaikat secara global dan secara terperinci. Kemudian yang ketiga, di antara kandungan iman kepada malaikat yaitu beriman dengan sifat-sifat malaikat. Di sini juga ada dua sifat. Sifat secara umum, ya, sifat yang mencakup semua malaikat, yaitu bahwasanya mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini sifat semua malaikat. Semua malaikat, mereka adalah orang-orang yang diciptakan untuk taat kepada Allah, untuk bertasbih kepada Allah. La yasbiqunahu bil qauli. Mereka tidak pernah mendahului ucapan Allah. Mereka selalu taat kepada Allah. Ini sifat malaikat secara umum. Adapun yang kedua, sifat individu-individu malaikat. Contoh misalnya malaikat Jibril yang Allah atau yang Nabi SAW katakan, malaikat Jibril memiliki situ mi'ajana, memiliki 600 sayap yang pernah menutupi jagat raya ini. Ini harus kita imani. Apa yang telah dikabarkan oleh An-Nabi SAW tentang malaikat Jibril. Demikian pula malaikat penjaga api neraka, ghiladun syidad. Sifatnya adalah mereka kasar dan bengis. Ini wajib untuk kita imani. Malaikat memiliki sifat-sifat yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran Karim. Kemudian yang keempat, di antara kandungan iman kepada para malaikat yaitu beriman kepada tugas-tugas para malaikat. Setiap malaikat ada tugasnya masing-masing. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidaklah di antara kita kecuali punya tugas masing-masing. Seperti malaikat Jibril memiliki tugas untuk menurunkan wahyu kepada para anbiya. Malaikat Israfil meniup sangkakala pada waktu hari kiamat atau pada waktu dibangkitkannya manusia. Demikian pula Mikail menurunkan hujan. Malaikat Malik tugasnya menjaga api neraka. Malaikat maut mencabut nyawa manusia. Semua malaikat memiliki tugas
masing-masing sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 kandungan iman kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kata para ulama ada 4 kandungan iman kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, kita wajib mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabinya. Allah berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidah, fa ba'atsallahu an-nabiyina mubasysyirin wa mundzirin, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas." Dahulu manusia adalah umat yang satu. Mereka dahulu bertauhid, namun kemudian mereka berselisih. Maka Allah pun mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Ketika muncul syirik, Allah mengutus nabinya, di antaranya Nuh alaihissalam. Kemudian Allah menurunkan bersama mereka Alkitab. Dari sini kita wajib meyakini setiap nabi itu pasti punya kitab. Setiap nabi pasti punya kitab. Karena Allah mengatakan wa anzala ma'ahumul kitab. Demikian pula dalam surat yang lainnya Allah mengatakan wa arsalna atau wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami menurunkan bersama mereka Alkitab wal mizan. Setiap nabi kata para ulama pasti punya kitab, namun tidak semuanya diceritakan kepada kita nama-nama kitab-kitab tersebut. Ini yang wajib untuk kita imani, bahwasanya Allah menurunkan kepada setiap nabinya kitab-kitab tersebut. Yang kedua, di antara makna iman kepada kitab-kitab Allah adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk mengimani tentang nama-nama kitab tersebut secara global maupun terperinci. Di antara kandungan iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu yang pertama tadi, kita meyakini kitab-kitab tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan semuanya adalah kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengimani tentang nama-nama kitab-kitab tersebut secara global maupun terperinci. Sebagaimana tadi iman kepada para malaikat, karena jumlah malaikat tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah, maka demikian pula nama-namanya tidak bisa kita ketahui semuanya. Demikian pula dengan kitab-kitab Allah, karena tidak semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran tentang setiap nama kitab-kitab yang Allah berikan kepada para al-anbiya. Yang kita ketahui, itulah yang wajib untuk kita imani secara terperinci. Di antara kitab-kitab Allah yang pernah Allah turunkan kepada para nabi-nabinya, di antaranya adalah Taurat wal Injil. Sebagaimana Allah berfirman, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Dan dia Allah menurunkan Taurat dan Al-Injil. Adapun Az-Zabur, Allah berfirman, wa ataina Dauda zabura, dan kami telah berikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Demikian pula suhuf Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi assalam. Ini nama-nama kitab-kitab yang Allah pernah berikan kepada para anbiya. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, yang wajib untuk kita mengimani semua nama-nama kitab-kitab Allah tersebut. Yang tidak disebutkan, kita mengimani secara global bahwasanya Allah punya kitab-kitab tersebut yang Allah turunkan kepada para anbiya, yang tidak disebutkan nama-namanya kepada kita. Kemudian yang ketiga, di antara kandungan iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu mengimani tentang kabar berita yang telah disebutkan dalam kitab-kitab tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkannya, dan Allah paling benar ucapannya. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada Allah? Yang paling jujur ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib untuk kita imani. Namun sekarang kabar-kabar berita yang disandarkan kepada kitab-kitab tersebut wajib untuk kita kembalikan, untuk kita timbang kembali dengan Al-Quran Karim
Kalau ada kabar berita yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tolak. Bisa jadi karena itu apa? Dirubah oleh tangan-tangan orang-orang kafir. Adapun secara asal, kitab-kitab tersebut membawa kabar berita yang benar. Namun, kalau sekarang kabar berita yang disandarkan kepada kitab-kitab tersebut wajib untuk kita timbang kembali dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, di antara kandungan iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu berpegang teguh dengan hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Namun sekarang yang berlaku hanyalah hukum Al-Quran Karim. Karena Al-Quran Allah turunkan sebagai muhaimin, sebagai timbangan, sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab tersebut. Maka semua hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab tersebut telah dihapus oleh Al-Quran, yang merupakan mukjizat Nabi SAW yang kekal abadi selama-lamanya. Ini merupakan salah satu keistimewaan umat Islam, bahwasanya kitabnya itu kekal abadi sampai hari kiamat. Ini 4 kandungan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwasanya kitab-kitab tersebut diturunkan dari sisi Allah. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama kitab-kitab tersebut. Yang ketiga, membenarkan kabar berita yang disampaikan dalam kitab-kitab tersebut. Dan untuk kaum muslimin, kabar berita-berita tersebut wajib ditimbang kembali dengan kabar berita yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, berpegang teguh dengan hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Dan yang terakhir adalah berhukum dengan Al-Quran Karim. Ini adalah 4 kandungan iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempat, iman kepada para Rasul-Rasul Allah Azza wa Jalla. Yang pertama juga sama, ada 4 kandungannya. Yang pertama, wajib mengimani bahwasannya mereka adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mereka menyerukan untuk manusia beribadahnya kepada Allah dan menjauhi segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kandungan iman yang pertama kepada para rasul-rasul, bahwasanya Allah pernah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Demikian pula dalam ayat-ayat yang lainnya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa ilaihi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia, kecuali Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Aku. Wajib mengimani Allah telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Kemudian yang kedua, wajib untuk mengimani nama-nama para rasul-rasul tersebut secara global maupun terperinci. Karena apa? Karena tidak semua para rasul Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Allah berfirman, ada rasul-rasul yang kami kisahkan kepada kalian sebelumnya, dan ada rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepada kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Allah hanya menceritakan di dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahihah tentang sebagian saja kisah-kisah para anbiya, atau disebutkan sebagian saja di antara nama-nama para anbiya tersebut. Di antaranya yang kita kenal ada 25 nama al-anbiya. Di antaranya kalau kita mau lihat ada 18 nama anbiya Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am, sekitar ayat 80-an Allah sebutkan tentang urutan para anbiya, ada 18 nama anbiya. Yang lainnya Allah sebutkan dalam ayat-ayat yang terpisah-pisah. Intinya wajib untuk kita mengimani nama-nama para anbiya, para rasul yang tercantum dalam Al-Quran ataupun sunnah yang as-sahihah. Di sini mungkin ada yang bertanya, apa bedanya nabi dan rasul? Dijawab oleh para ulama, memang mereka saling beristihad, mengeluarkan pendapat, argumen masing-masing, dan ini masa istihad juga. Namun yang benar, wallahu a'lam, bahwasanya
perbedaan Nabi dan Rasul itu bahwasanya ar-Rasul itu adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang baru, ya. Yang diberi wahyu oleh Allah taala dan diberikan syariat yang baru. Adapun Nabi itu adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala dengan syariat Nabi sebelumnya. Jadi Nabi itu hanya meneruskan ya syariat atau ajaran Nabi atau Rasul sebelumnya. Tidak diberikan syariat yang baru. Seperti kata para ulama, nabi-nabi Bani Israel banyak sekali jumlahnya. Namun mereka semuanya mengajarkan kitab Taurat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka hanya melanjutkan saja ajaran Nabi Musa, melanjutkan ajaran At-Taurat. Maka mereka dinamakan Nabi bukan Rasul. Ini perbedaan apa? An-Nabi dan Ar-Rasul. Kalau Rasul diberi syariat yang baru, sedangkan Nabi hanya melanjutkan saja syariat Rasul sebelumnya. Ataupun mereka adalah orang-orang yang diberi wahyu, namun sementara waktu mereka tidak dipinta untuk menyampaikan wahyu Allah Ta'ala. Seperti Nabi Muhammad SAW, pertama kali diberi wahyu di Gua Hira, tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Sampai turunnya, Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andir. Baru Nabi SAW diangkat sebagai seorang apa? Seorang Rasul. Jadi Nabi adalah seseorang yang diberi wahyu Allah Ta'ala dengan syariat Nabi sebelumnya atau Rasul sebelumnya, atau dia diberi wahyu namun sementara waktu tidak diperintah untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang paling rajih, yang paling benar di antara definisi para ulama yang lainnya yang membedakan antara Nabi dan Rasul. Karena ada sebagian, dan ini yang lebih umum, mereka mengatakan kalau Rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, sedangkan Nabi tidak diperintahkan. Ini tidak benar. Karena apa? Nabi juga diwajibkan menyampaikan. Kalau para ulama yang merupakan warasatul anbiya diperintahkan untuk berdakwah, apalagi apa? Pewarisnya para al-anbiya. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwasanya Nabi itu seorang yang diberi wahyu namun dia diperintahkan untuk menyampaikan selama-lamanya. Tidak benar. Ya, karena buat apa Allah menurunkan wahyu? Tidak untuk apa? Disampaikan. Tidak sesuai dengan hikmah Allah menurunkan wahyu kepada mereka. Jadi ini sekedar penjelasan apa bedanya Nabi dan Rasul. Kemudian yang ketiga, di antara kandungan iman kepada Rasul, yaitu mengimani tentang kabar berita yang disampaikan oleh Rasul-Rasul tersebut. Namun kembali lagi, kalau kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, maka semua kabar berita kita kembalikan kepada Nabi SAW. Wa huwa shadiqul masduq, dan dia yang benar dalam berita-beritanya, dan dia yang wajib untuk apa? Dibenarkan. Karena Rasul SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, beliau tidak berkata dari hawa nafsu beliau, namun itulah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang wajib untuk kita yakini. Semua kabar berita harus kita yakini kebenarannya kalau bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk akal ataukah tidak, sesuai dengan perasaan ataukah tidak, selama itu harusnya sahih, wajib untuk kita mengimaninya sesuai dengan apa adanya. Misalnya Rasul menceritakan akan keluarnya Dajjal pada akhir zaman, akan turunnya Nabi Isa alaihissalam, akan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Wajib untuk kita apa? Membenarkan semua kabar berita tersebut karena Rasul tidak berkata dari hawa nafsunya, namun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara kandungan iman kepada Ar-Rasul, yaitu mengimani atau berpegang teguh dengan hukum-hukum yang dibawa oleh para rasul-rasul tersebut. Dan yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, dan semua hukum telah terhapus dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan semua manusia tidak ada kewajiban kecuali hanya berpegang teguh dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh seorang pun bisa keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Meskipun tingkatnya sampai hakikat, tidak boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Nabi Muhammad diutus kepada semua manusia, berlainan dengan apa? Nabi-nabi sebelumnya. Rasul SAW sebagaimana yang Allah firmankan, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah bagi kalian semuanya. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya ada seseorang yang sampai derajat wali,
Ya, dia apa boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sebagaimana keluarnya Khidir dari syariat Nabi Musa alaihissalam? Maka dijawab oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beda masalahnya. Karena apa? Nabi Khidir ya tidak diwajibkan mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa hanya diwajibkan untuk apa? Kepada kaumnya. Ya, adapun umat manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad tidak boleh keluar kecuali apa? Mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian ulama mengatakan di antara pembatal keislaman adalah keyakinan bahwasanya bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Rasul pernah bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Aku diberi 5 keistimewaan oleh Allah yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya kanan nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'istu ilan nasi jami'an. Dahulu para anbiya, para nabi itu diutus kepada kaumnya masing-masing, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia, bahkan kepada apa? Kepada al-jin. Maka tidak boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW bagaimanapun tingginya tingkatan orang tersebut. Ya, harus apa? Mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, Rasul mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadil ummah yahudiyan aw nasraniyan summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bi illa kana min ashabin nar." Yang artinya, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seseorang dari umat manusia, baik Yahudi ataupun Nasara, yang mendengar tentang ajaranku tentang Islam, kemudian dia mati dan tidak beriman kepada ajaranku, kecuali dia termasuk penghuni api neraka. Semuanya wajib apa? Mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Karena waktunya sudah masuk waktu Isya, kita adzan dahulu, kemudian kita lanjutkan setelah al-adzan sejenak. Wallahu ta'ala wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Kita teruskan sedikit. Tadi sudah kita jelaskan makna iman kepada para rasul yang mengandung 4 hal, yaitu beriman bahwasanya Allah mengutus para rasul-rasul tersebut. Yang kedua, mengimani nama-nama mereka secara global maupun terperinci. Yang ketiga, mengimani semua kabar berita mereka. Dan yang terakhir, wajibnya mengimani semua kabar berita yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang keempat, berpegang teguh dengan semua hukum-hukum para rasul tersebut. Dan yang terakhir adalah hukum Nabi Muhammad SAW yang menghapus semua hukum nabi-nabi sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Apa makna iman kepada hari akhir? Kata para ulama, iman kepada hari akhir adalah beriman kepada hal-hal yang terjadi setelah kematian, sesuai dengan dalil Al-Quran maupun Sunnah yang sahihah. Itu makna iman kepada hari akhir, yaitu beriman kepada hal-hal yang terjadi setelah kematian. Dan ini sangat banyak panjang sekali pembahasannya. Kita ringkas saja. Di antaranya beriman kepada adanya fitnatul qabr, pertanyaan mungkar wan nakir tentang siapa Rabb kalian, siapa Nabi kalian, dan apa agama kalian. Yang mana seorang muslim wajib untuk mempersiapkan diri menjawab pertanyaan tersebut. Di antaranya dengan belajar tentang siapa Rabb kita, siapa Nabi kita, dan apa agama kita. Dalam artian berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itulah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengarang kitab beliau Al-Usul As-Salasa, 3 landasan utama, yaitu untuk menyiapkan diri menjawab pertanyaan malaikat mungkar wa nakir tersebut, dan harus kita yakini betul tentang hal tersebut sesuai dengan dalil Al-Quran maupun Sunnah Rasul SAW. Kemudian setelah pertanyaan di alam kubur tersebut akan ada nikmat qabr dan fitnatul qabr, akan adanya adabul qabr, yaitu akan adanya nikmat dan adab qabr bagi siapa yang menjawab, yang bisa menjawab dengan benar pertanyaan mungkar wa nakir, maka dia mendapatkan nikmatul qabr, kenikmatan dalam kuburan. Dengan dia dibukakan pintu ke dalam surga, dia akan mendapatkan kenikmatan dari surga meskipun dia masih belum masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mendapatkan siksa di al-qabr,
maka sangat pedih siksa tersebut. Dan ini yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Allah berfirman, api neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun dan kaumnya, ya, pada pagi dan petang hari. Kemudian pada hari kiamat kami mengatakan adkhilu ala fir'aun asyaddal azab, masukkan keluarga Fir'aun ke dalam azab yang pedih. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang tafsir ayat ini, beliau mengatakan hadhihi akbaru dalilin li ahli sunnah wal jamaah fi isbati adzabil qabr fil barzakh. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini merupakan dalil yang sangat ampuh bagi ahli sunnah wal jamaah untuk apa? Menetapkan adanya azab kubur di alam barzakh. Karena berapa banyak manusia yang mengingkari akan adanya azab kubur tersebut. Adapun ahli sunnah meyakini, karena apa? Allah yang berfirman, karena Rasul SAW yang menyampaikannya. Sebagian orang karena apa? Mengandalkan atau menuhankan akalnya, mengatakan tidak ada azab kubur. Mereka mengatakan kalau kita gali kuburan orang kafir, kita tidak melihat adanya apa? Api tersebut. Ini adalah orang yang kurang sehat akalnya. Karena apa? Ini bukan alam dunia, ini alam barzakh. Alam yang sudah berbeda dengan alam apa? Dunia ini alam ghaib, tidak bisa dipanca indera. Ya. Ini adalah apa? Ini salah satu kesesatan sebagian kelompok kaum muslimin yang tidak mempercayai adanya azab kubur. Kemudian wajib untuk kita yakini bahwasanya azab kubur tidak ada yang bisa mengetahuinya, tidak ada yang bisa mendengar azab kubur. Ya, maka dusta kalau ada orang mengetahui ya kisah orang-orang yang diazab di kuburan sekarang atau mendengar suara azab kubur. Ini adalah kedustaan yang nyata. Karena apa? Karena Rasul yang mengatakannya. Rasul mengatakan, laula alla tadafanu la da'utallaha an usmi'akum min adzabil qabri ma asma'u. Sekali lagi Rasul mengatakan, laula alla tadafanu la da'utallaha an yusmi'akum min adzabil qabr ma asma'u. Rawahu Muslim. Kata Rasul SAW, seandainya aku tidak khawatir kalian tidak saling menguburkan satu dengan yang lain, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan azab kubur kepada kalian seperti yang aku dengar. Demikian pula dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, setelah Rasul menceritakan tentang adanya azab kubur, bahwasanya ketika seseorang belum tidak bisa menjawab pertanyaan munkar wan nakir, dia mengatakan, haha la adri, aku tidak tahu, samitun nasa yaquluna syai'an faqultuhu, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku mengikutinya. Ya, ini adalah salah satu apa? Akibat orang yang taklid buta, tidak tahu akidah yang benar, tidak pernah belajar akidah yang benar. Ketika di alam barzakh tidak bisa menjawab pertanyaan munkar wan nakir, dia mengatakan aku hanya mengikuti manusia saja, aku hanya membiu kepada manusia. Maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan munkar wan nakir, maka dia pun mendapatkan azab, kata Nabi SAW. Yaitu diantaranya dia akan dipukul dengan palu, yang mana ketika dipukulkan, kalau jika dipukulkan di sebuah gunung akan hancur gunung tersebut, dan itu akan dipukulkan kepada orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan munkar wan nakir. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kata Nabi SAW, orang itu ketika dipukul dengan besi seperti itu, dia akan menjerit yang didengar oleh semua makhluk kecuali sakolain, kata Rasulullah, kecuali jin dan manusia tidak bisa mendengar azab kubur. Sekali lagi, dusta kalau ada orang yang mengaku bisa mendengar azab kubur, karena Rasul yang apa? Mendustakannya. Kemudian juga wajib beriman kepada hari kebangkitan, wajibnya beriman kepada apa? Pembagian catatan amal perbuatan manusia, wajib beriman akan adanya timbangan pada hari kiamat kelak. Ini adalah di antara bagian kita mengimani al-yaumil akhir. Demikian pula beriman kepada surga dan neraka. Tentunya ini butuh semuanya butuh apa? Perincian nanti. Maka lebih baik kalau misalnya ada seorang ustadz yang mengajarkan secara rutin kitab akidah dari awal sampai terakhir dengan perinciannya, agar betul-betul kita mantap dalam berakidah ini dan betul-betul di atas al-basir, di atas al-ilmu. Kemudian di antara iman atau rukun iman adalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata para ulama ada 4 kandungannya. Dan ini sudah pernah kita sampaikan dulu secara panjang lebar khusus tentang masalah iman kepada takdir. Yang pertama, beriman tentang ilmunya Allah. Beriman dengan tentang apa? Beriman tentang ilmunya Allah, bahwasanya Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi,
dan apa yang akan terjadi dan apa yang belum terjadi atau yang tidak akan terjadi seandainya terjadi. Allah mengetahui segala-galanya. Allahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Allah berfirman, dan di sisinya ada perbendaharaan hal-hal yang gaib, ya. Tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui apa yang di lautan dan di daratan, dan tidaklah dedaunan berguguran kecuali Allah mengetahui semuanya secara terperinci. Ini ilmunya Allah, ya. Namun sebagian orang ada yang mengingkarinya, seperti kelompok Syiah. Kelompok Syiah mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu itu, yang mereka namakan dengan akidatul bada. Ya, akidah bada artinya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu. Artinya Allah sebelumnya jahil. Ini adalah kelaziman ucapan mereka. Namun sebaliknya mereka mengatakan imam-imam mereka lebih mengetahui daripada Allah. Mereka mengatakan bahwasanya imam-imam mereka tidaklah mati kecuali dengan kehendak mereka, dan mereka tahu kapan mereka mati. Adapun Allah tidak tahu. Ini adalah kekufuran kelompok Syiah qatalahumullah. Makanya wajib beriman tentang tentang ilmunya Allah. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang belum terjadi. Seandainya terjadi, Allah mengetahui segala-galanya. Kemudian yang kedua, wajib mengimani bahwasanya semua kejadian di alam semesta ini semuanya telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah musibah yang menimpa di atas muka bumi ini atau yang menimpa diri kalian kecuali fi kitab, kecuali telah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan kejadian atau musibah tersebut, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW juga bersabda, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50 alfasan. Rawahu Muslim. Kata Rasul SAW, sesungguhnya Allah telah mencatat semua takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Semua telah tercatat. Kita yang di sini, berapa jumlah orang yang datang di sini, Allah mengetahui. Siapa yang tidak konsentrasi, siapa yang ngantuk, siapa yang ribut, Allah Maha mengetahui segala-galanya. Ini adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan ini semuanya telah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, di antara kandungan iman kepada takdir, yaitu beriman bahwasanya segala sesuatu itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah rabbul alamin juga berkehendak. Imam Syafi'i mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika engkau berkehendak ya Allah, pasti akan terjadi meskipun aku tidak berkehendak. Dan jika aku berkehendak, namun jika engkau enggak berkehendak, tidak akan mungkin terjadi. Semuanya tergantung kepada masyiatullah. Imam At-Tahawi mengatakan, wa kulluhum yatakallabuna fi masyiatillah baina fadli wa adlihi. Semua manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, antara keutamaan karunia dari Allah dan antara keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua takdir Allah antara karunia dan keadilan. Tidak ada takdir Allah yang zalim. Karena Allah berfirman, wa ma'ana bidzallamil abid, dan tidaklah aku mendolimi hamba-hambaku. Kemudian yang terakhir, di antara kandungan iman kepada takdir, yaitu beriman bahwasanya semua makhluk Allah ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala-galanya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian, semua ciptaan Allah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, wa kullu ma siwallahi alam. Setiap yang selain Allah, maka dia adalah makhluk. Ini yang bisa kita sampaikan dari penjelasan singkat tentang al-aqidah al-islamiyah, yaitu syarah singkat rukun iman. Syarah singkat 6 rukun iman. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman dan akidah kita sampai akhir hayat kita nanti. Ya, sebelum kita akhiri, ada sedikit pertanyaan yang bisa untuk kita jawab.
Ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan dalam kubur tentang wa ma ikhwanuka, apa yang sahih? Wallahu alam, selama ini belum kita ketahui adanya dalil tentang pertanyaan malaikat mungkar wa nakir wa ma ikhwanuka. Wallahu alam. Yang kita ketahui tidak ada pertanyaan seperti itu. Kemudian apa yang sahih? Yang sahih tadi yaitu apa? Tentang 3 hal. Tentang man rabbuka, siapa Rabbmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, dan apa agamamu. Ini yang apa? Ada dalam hadis yang sahih. Ada pertanyaan lagi, ada seorang musafir mendapatkan isya bersama jamaah sementara dia belum sholat maghrib. Bagaimana cara mengerjakannya? Karena maghrib 3 rakaat dan isya 4 rakaat. Tolong sertakan dalilnya. Yang pertama, ini disebutkan atau dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, ya. Cara seorang musafir, ya, yang dia belum sholat maghrib namun dia sudah mendapatkan jamaah di masjid sholat isya, bagaimana dia ikut masuk ke dalam sholat isya tersebut? Maka kata Syekh ada 2 caranya. Yang pertama, ditunggu sampai apa? Dia selesai 1 rakaat, ya. Kemudian dia masuk sampai terakhir, maka dia apa? 3 rakaat bersama al-imam. Atau dia yang kedua caranya masuk ke dalam, ya, rakaat yang pertama bersama imam. Namun ketika imam sudah sampai rakaat ketiga, ya, kemudian sujud dan kemudian naik ke rakaat yang keempat, maka sang musafir tersebut itu tetap duduk tahiyat terakhir, ya, tahiyat terakhir, kemudian sambil menunggu imam. Di antaranya dengan apa? Dia banyak berdoa, karena itu tempat mustajab untuk berdoa, ya, berdoa apa saja yang dia inginkan sampai imam apa? Duduk tasyahud akhir, kemudian salam bersama imam. Itu yang bisa dilakukan kata Syekh bila orang tersebut apa? Masuk ke dalam jamaah salat isya sedangkan dia mau salat apa? Maghrib. Karena apa? Waktu itu berurutan. Jangan salat isya dulu kemudian maghrib, jangan. Tetap salat maghrib dulu, kemudian apa? Setelah itu salat al-isya. Itu yang bisa dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Dan tidak ada apa? Tidak ada tidak dilarang, ya, perbedaan niat dalam apa? Dalam salat, ya. Imamnya salat isya, makmumnya salat maghrib, tidak ada apa? Masalah. Sebagaimana tidak ada larangan orang itu salat wajib, ya, mengimami orang yang salat sunnah, atau sebaliknya, imamnya salat sunnah, makmumnya salat wajib. Sebagaimana kisah sahabat Rasul SAW, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau salat isya bersama Rasul SAW sebagai makmum. Kemudian dia pulang ke kampungnya atau ke desanya, ke tempatnya yang di situ manusia belum salat. Dia mengimami salat, ya, manusia. Waktu itu salatnya apa? Sunnah, sedangkan yang lain salatnya apa? Wajib. Jadi tidak masalah. Di sini ada pertanyaan, apakah mencuri itu termasuk takdir Allah untuk seorang hambanya? Ya, kita katakan semua itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita beriman apa? Wa antumina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kita yakini semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin menyebutkan tentang hikmah penciptaan iblis, ya. Iblis merupakan sebab segala bentuk apa? Maksiat dan dosa. Namun ketika Allah menciptakan iblis, Allah mengetahui ada banyak hikmah di balik penciptaan iblis. Dan semua ciptaan Allah pasti ada hikmahnya. Diketahui atau yang diketahui oleh manusia pasti ada hikmahnya. Karena Allah namanya Al-Hakim, tidak menciptakan, tidak mentakdirkan kecuali ada hikmah di baliknya. Di antaranya kata Al-Imam Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis meskipun dia adalah sumber, ya, kemaksiatan, itu banyak hikmahnya. Di antaranya, jika tidak ada iblis, ya, tidak ada orang yang kafir, tidak ada orang yang berbuat apa? Maksiat. Kalau tidak ada yang berbuat maksiat, tidak ada orang yang tobat, maka Allah tidak apa? Nampak sifatnya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jika tidak ada iblis, tidak ada orang kafir. Jika tidak ada orang kafir, tidak akan ada jihad fisabilillah, padahal itu adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Banyak hikmah di balik penciptaan iblis sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan semuanya adalah baik jika orang itu betul-betul apa? Mau merenungkannya. Semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak boleh bagi seorang yang berbuat dosa
ketika dinasihati mengatakan saya berbuat seperti ini itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim, la yajuzul ihtijaju bil qadar fil ma'ayib walakin yajuzul ihtijaju bil qadar fil masaib. Tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat, namun boleh berhujjah dengan takdir dalam masalah apa? Musibah. Kalau orang yang ditimpa musibah mengatakan ini takdir dari Allah, itu boleh. Karena apa? Manusia ketika ditimpa musibah tidak punya pilihan. Sedangkan ketika berbuat maksiat, manusia punya pilihan antara berbuat atau antara apa? Meninggalkan. Dia tidak dipaksa, dia yang memilih sendiri. Allah yang menunjukkan jalan kebaikan dan jalan apa? Kejelekan. Wahadainahu an-najdain. Kalau dia memilih jalan kejelekan, jangan salahkan jika diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Umar bin Khattab mengatakan apa? Pada suatu saat Umar bin Khattab pernah didatangkan seorang pencuri. Sebelum dipotong tangannya, orang itu mengatakan, pelan-pelan dahulu wahai Amirul Mukminin, saya ini tidak mencuri kecuali takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Umar bin Khattab? Demikian pula saya tidak memotong tanganmu kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa apa? Berhujjah dengan takdir di dalam masalah maksiat, meskipun semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, namun manusia harus berbuat yang sebaik-baiknya. Rasul SAW mengatakan, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Berbuatlah yang baik karena semuanya, atau berbuatlah karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini penjelasan singkat tentang al-aqidah Islamiyah, masih butuh apa? Penjelasan lebih rinci lagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wa jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.